Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian di mana jua Anda berada, baik di rumah maupun dalam perjalanan, di mana Anda berada, saya mengucapkan salam kepada Anda. Saudara dan saudara sekalian, waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa, mari kita membuka hati kita supaya firman Tuhan akan mengambil tempat dalam setiap kehidupan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau baik dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami punya peluang, kesempatan mendengarkan firman-Mu. Oleh itu Tuhan, kami membuka hati dan kami mengundang Engkau akan menyentuh kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Memenuhi kami dengan kemuliaan hadirat-Mu. Agar setiap kami di tempat ini, di ruang ini akan mengalami kehadiran Tuhan. Dan kiranya Engkau yang berbicara dengan kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, hamba-Mu yang berbicara, kiranya Engkau urapi dengan kuasa kepenuhan Roh Kudus Tuhan, dengan firman-Mu, agar firman menjadi nyata dalam setiap kami. Dan Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita membaca dan mendengar pembacaan Injil yang terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11, maka tajuk khotbah kita pada hari ini yaitu air berubah menjadi anggur. Bersama-sama dengan saya, air berubah menjadi anggur. Nah, saudara dan saudara sekalian, di kota Kana, di negeri Galilea, Yesus, ibu Yesus, dan pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya dijemput, diundang menghadiri majelis perkawinan. Di tempat majelis perkawinan itu, Yesus menyatakan mukjizat. Menurut Alkitab, ini adalah mukjizat pertama Yesus lakukan di Kana di negeri Galilea. Perkawinan ini menggambarkan suatu suasana damai sejahtera sewaktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan sebagai pengantin lelaki dan umatnya sebagai pengantin wanita. Kalau kita membaca itu dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 hingga 9. Kemudian aku mendengar suatu seperti suara sekumpulan orang ramai, seperti dentuman air terjun, dan seperti gemuruh guru. Aku mendengar mereka berkata, pujilah Allah, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa itu Raja. Marilah kita bersukacita dan bergembira. Marilah kita memuji keagungannya, karena masa perkawinan anak domba sudah tiba. Dan pengantin perempuannya sudah siap untuk perkawinan itu. Pengantin perempuan itu telah diberikan pakaian linen yang bersih dan berkilauan untuk dikenankannya. Pakaian linen itu perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, tuliskan ini, berbahagialah orang yang telah dijemput ke majelis perkawinan anak domba itu. Malaikat itu berkata lagi, inilah firman yang benar daripada Allah. Saudara dan saudara sekalian, Tuhan mendirikan kerajaannya dan menyatakan kuasanya sebagai raja. Menyatakan kesetiaannya dan kasih sayangnya kepada umatnya seperti seorang suami kepada istrinya. Itulah sebabnya kitab Wahyu
memberikan gambaran seperti majelis perkawinan yang megah dan meriah bagaikan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus bertakhta di bumi ini. Dengan pengertian ini, mukjizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah majelis perkawinan mempunyai pesan yang sangat kuat. Mukjizat ini sedikit simbolik, mengaitkan dengan pengharapan orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Poin yang pertama, Yesus dijemput. Yohanes pasal 2 ayat 2 hingga 3 mengatakan, Yesus dan pengikut-pengikutnya juga dijemput ke majelis tersebut. Apabila wine sudah habis, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan wine. Cukup unik dalam kisah ini. Majelis kawin ini terjadi di Kana di Galilea. Kana adalah suatu desa kecil di dekat kota Nazaret. Majelis kawin ini bukanlah majelis pembesar-pembesar dan bukan juga majelis besar-besaran. Semasa majelis kawin ini berlangsung, mereka menghadapi masalah kehabisan anggur. Maria, ibu Yesus, memberitahu kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur atau wine. Yohanes pasal 2 ayat 4 mengatakan, Yesus menjawab, "Puan, janganlah suruh aku, saatku belum tiba." Mengapa Yesus mengatakan kalimat ini seperti ini? Secara harafiah, maksud perkataan Yesus adalah, apakah untukku dan untukmu, perempuan? Saatku belum tiba. Nah, perkawinan menjadi simbol yang merujuk kepada keadaan damai sejahtera yang Tuhan janjikan pada waktu kedatangannya. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada Israel. Ulangan pasal 33 ayat 28 mengatakan, oleh itu keturunan Yakub hidup dengan tentram. Mereka aman di tanah yang penuh dengan wine dan gandum, dan tanahnya dibasahi oleh embun dari langit. Tuhan bertakhta di sorga, dan bumi penuh dengan kenikmatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberikan kenikmatan dan anggur bagi umatnya, anggur yang menyukakan hati umatnya. Mazmur 104 ayat 15 mengatakan, dan menghasilkan wine untuk menghiburkan hati, minyak zaitun untuk menyerihkan muka, dan makanan untuk memberikan tenaga. Saudara-saudara sekalian, tetapi bencana bagi umat Tuhan kalau Tuhan meninggalkan mereka. Kalau Tuhan ditinggalkan mereka, maka hal-hal yang dijanjikan ditarik oleh Tuhan. Tanah yang kering, anggur yang masam dan buruk, juga sengsara, dan akhirnya pembuanganlah yang akan diterima oleh orang Israel atau bangsa Israel. Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga 4. Dengarlah nyanyianku tentang sahabatku dan ladang anggurnya. Sahabatku mempunyai sebidang ladang anggur di bukit yang sangat subur. Dia mencangkul tanahnya dan membuang batu-batunya. Dia menanam anggur pilihan dan membina menara penjaga. Dia menggali sebuah lubang untuk memeras buah anggurnya. Lalu dia menunggu sehingga buah anggur masak. Tetapi tiap-tiap buah itu masam. Oleh itu sahabatku berkata, hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, hakimilah aku dan ladang anggurku. Adakah hal lain yang harus aku buat? Tetapi belum aku lakukan untuk ladang anggurku itu. Mengapa buah masam yang dihasilkannya dan bukan buah yang baik seperti yang aku harapkan? Saudara, petikan ini menyatakan
bahwa alasan Tuhan meninggalkan Israel adalah karena Israel digambarkan sebagai kebun anggur milik Tuhan yang telah menghasilkan buah yang buruk dan masam. Ketiadaan anggur menyatakan bahwa Tuhan meninggalkan Israel. Demikian juga anggur yang buruk menjadi lambang ketidaktaatan umat Tuhan. Maria mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penyelamat. Maria juga tahu bahwa perkawinan adalah simbol kedamaian sempurna di dalam Tuhan. Dia juga tahu bahwa kekurangan anggur melambangkan keadaan Israel yang sedang dibuang oleh Tuhan. Namun, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka membuat mereka menikmati kebaikan pertolongan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, kita akan menikmati pertolongan Tuhan di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami problem, di saat kita mengalami kekurangan. Pertolongan Tuhan kita akan nikmati. Amin. Saudara sekalian, poin yang kedua, Yesus dengan caranya. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus mengetahui makna simbolik dari di sebalik majelis perkawinan dan habisnya anggur di dalam permintaan Maria. Permintaan yang bukan hanya mewakili Maria dan tamu-tamu majelis perkawinan itu, melainkan mewakili pengharapan seluruh umat Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, apakah yang dikehendaki untukku dan untukmu, Puan? Perkataan Puan menunjukkan bahwa ini jawaban Tuhan Yesus kepada seluruh umatnya yang menyanyikan perkara yang sama. Israel kehabisan anggur. Mereka hanya menghasilkan anggur asam. Gereja Tuhan tidak berbuah. Bersediakah engkau melakukan sesuatu? Yesus menjawab, bukan hanya bagi kepentingan pertanyaan ibu ini atau wanita ini, melainkan untuk kepentingan seluruh umat Tuhan yang diwakili oleh Maria. Lalu, apakah jawab Tuhan Yesus kepada Maria? Inilah jawaban Yesus, waktuku belum tiba. Sama seperti jawaban yang diberikan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 7. Engkau tidak perlu tahu waktu yang telah ditetapkan. Waktu pemulihan itu bukanlah saat ketika murid-murid bertanya. Yesus akan mengutus mereka untuk menjadi saksinya di Yerusalem sampai ke ujung dunia terlebih dahulu sebelum waktu pemulihan itu tiba. Demikian juga pada peristiwa perkawinan di Kana ini. Yesus mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Tetapi itu tidak membatalkan fakta bahwa dialah Mesias, penyelamat yang akan datang waktunya. Itulah sebabnya Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan itu supaya mentaati Yesus. Yohanes pasal 2 ayat 5. Kemudian ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, lakukan apa saja yang dikatakannya kepada kamu. Apakah yang diperintahkan oleh Yesus? Yesus menyuruh orang-orang mengisi 6 tempayan dengan air. Tempayan ini digunakan untuk mengisi air minum. Tetapi pada waktu itu, pada waktu perayaan itu, ia diguna untuk pembasuhan untuk tetamu yang datang. Dalam perkara ini terdapat makna simbolik yang sangat dalam. Craig Keener, seorang ahli perjanjian baru, mengatakan,
Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai pemberi air yang lebih baik daripada air pembasuhan dan baptisan di dalam perjanjian lama. Dialah yang menggenapi segala ritual perjanjian lama itu. Yesus meminta mereka mengisi 6 tempayan air dan tanpa mengucapkan kata-kata ataupun melakukan perkara-perkara yang mengundang perhatian orang. Yesus telah mengubah air itu menjadi anggur yang terbaik. Anggur di dalam tempayan ini menjadi simbol penggenapan janji Tuhan, yaitu kerajaannya akan dipulihkan di bumi. Sungguh pun janji ini akan segera terjadi, waktunya tetap belum tiba. Yesus Kristus menjalani suatu perkara, yaitu menggenapi rencana keselamatan melalui penebusannya. Melalui kematiannya, janji Tuhan menyempurnakan kerajaannya akan tiba. Itu sebabnya Yesus mengatakan waktunya belum tiba. Namun demikian, dia tetap menyatakan tanda atau mukjizatnya supaya orang-orang yang mengetahui bahwa dialah yang memerintahkan pelayan-pelayan itu mengisi tempayan dengan air. Orang-orang ini mengetahui bahwa Yesus adalah Masias. Yesuslah penyelamat itu. Dialah yang akan membuat orang Israel tentram di tengah-tengah pohon anggurnya. Dialah yang akan memberikan embun dari langit dan anggur untuk menyukakan hati manusia. Dialah yang akan mengakhiri pemberontakan Israel yang terus-menerus menghasilkan anggur masam dan menggantikannya dengan anggur yang terbaik. Namun semua itu dilakukan Yesus secara tersembunyi. Tidak ada yang tahu apa yang dia sudah lakukan, kecuali Maria, pengikut-pengikutnya, dan pelayan-pelayan yang mengisi tempayan itu dengan air. Saudara dan saudara sekalian, semua ini memberikan kepada kita ajaran yang sangat indah. Tuhan Yesus adalah Raja, Masias, penyelamat yang akan memulihkan segala sesuatu. Tetapi pemulihan itu belum tiba saatnya. Sehingga hari ini kita masih hidup di dalam penantian. Bilakah ya Tuhan? Waktuku belum tiba. Jawab Tuhan Yesus kepada perempuan itu, yaitu kita semua yang menantikan Tuhan menyelesaikan semua kerusakan dunia ini. Walaupun dia mengatakan waktunya belum tiba, dia juga tetap menyatakan pekerjaannya. Pekerjaannya perlahan-lahan memperbaiki kerusakan dunia ini. Perlahan-lahan memberikan anggur yang menyukakan hati bagi umatnya. Perlahan-lahan mengerjakan kekudusan dan kebaikan di tengah-tengah ciptaannya. Dia melakukannya dengan diam-diam, tetapi dengan tidak heboh. Tidak menggelabah. Tidak dengan cara yang menarik perhatian, tetapi dengan diam-diam dan tidak diketahui. Sedarkah kita kalau Tuhan sedang diam-diam menyatakan pekerjaannya? Dia diam-diam membangkitkan orang-orang muda yang kelak akan melayani dia dengan gigi. Dia diam-diam mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan berintegriti. Dia diam-diam membagikan pengertian akan kebenaran firman-Nya di dalam pikiran mahasiswa yang belajar teologi. Dia diam-diam menumbuhkan iman orang Kristen dan menumbuhkan iman gerejanya. Dia diam-diam menguduskan iman orang pilihannya dan menjadikan mereka orang-orang yang mengasihi dia. Semua ini dilakukannya dengan diam-diam. Saudara dan saudara sekalian, seperti pemimpin pesta atau majelis perkawinan itu, orang ramai dunia ini tidak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja. Tapi tidak demikian dengan kita, umatnya.
Kita seperti pelayan-pelayan yang mengisi tempayan dengan air. Seperti pengikut-pengikutnya. Dan seperti perempuan itu menanti-nantikan pemulihan kerajaan Tuhan. Saudara, kita ketahui bahwa dialah yang mengerjakan segala perkara yang baik, yang sangat ajaib, mukjizat yang kita saksikan selalu. Kita tahu bahwa dia sedang memberikan anggur yang dijanjikan Tuhan. Kita tahu dia sedang memperbaiki segala sesuatu dengan tenang, dengan diam-diam, tetapi dengan kepastian, keberhasilan berdasarkan kuasa dan kemuliaannya. Dia melakukan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak nampak, tapi dia sedang melakukan pekerjaannya dalam hati kita, dalam setiap orang, tanpa dia sadar. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah majelis perkawinan atau perayaan yang dirayakan oleh dunia ini, umat Tuhan berpesta dan merayakan perkara yang lain yang terlihat kecil dan tidak disadari, yang terjadi di tengah-tengah dunia, tetapi tidak disadari oleh dunia. Saudara dan saudara sekalian, pada saat ini dalam hidup kita, kalau kita memiliki masalah, memiliki problem dalam hidup kita, jemput Yesus, undang Yesus. Dia mampu mengubahkan hidupmu. Dia mampu mengubahkan hidupmu yang buruk menjadi baik, seperti dia mengubah air menjadi anggur. Adakah engkau mau dipulihkan? Adakah engkau mau menjemput Yesus untuk membaharui hidupmu? Apakah engkau mau mengundang Yesus akan memulihkan hidupmu? Walaupun engkau tidak sadari, walaupun secara diam Yesus melakukannya. Saya percaya, kuasa Tuhan mengalir tanpa disadari, tapi dia sedang bekerja dalam hidup kita. Dia sedang bekerja dalam pelayanan kita. Dia sedang bekerja dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena Yesus melakukannya dengan tenang, dengan secara diam-diam. Tapi kuasanya yang besar akan melakukan mukjizat yang luar biasa. Air berubah menjadi anggur. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kehadiran-Mu dalam hidup kami telah banyak mengubah kami. Telah memperkenalkan kehidupan yang terbaik kepada kami. Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau memulihkan keadaan kami. Oleh itu Tuhan, kami mau mengundang Yesus. Kami mau menjemput Yesus dalam kesibukan kehidupan kami, supaya segala sesuatu yang kami jalani dalam hidup ini akan diubah oleh Tuhan. Sungguh pun kami menghadapi tantangan dalam hidup kami, menghadapi banyak masalah dalam hidup kami, tapi kami percaya secara tidak sadar Engkau melakukan perubahan, Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa, Engkau melakukan mukjizat dalam hidup kami. Dan itu yang kami percaya, dan itu yang kami harapkan, karena kami percaya penyelamat kami di dalam Yesus akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, berkati setiap firman Allah yang kami dengar, agar semuanya itu Tuhan menguatkan kami, memberi kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.